Halo para pelanggan, kali ini saya akan mencoba mengajarkan tutorial bagaimana cara menggunakan halaman web klien atau pelanggan yang berlangganan internet. Di halaman web pelanggan ini ada beberapa yang akan saya jelaskan dan apa saja yang bisa kita lakukan di halaman web pelanggan ini. Syarat untuk bisa menggunakan halaman web ini, apa saja yang kita harus dapatkan? Nah, saya akan infokan pelanggan itu kita harus mempunyai ID pelanggan dan password. Bagaimana cara mendapatkan ID pelanggan dan passwordnya? Para pelanggan atau klien internet bisa memintanya melalui call center atau marketing di wilayah masing-masing. Jadi bisa meminta ID pelanggannya dan password billing kliennya atau pelanggannya. Oke, sekarang kita mulai saja. Bagaimana cara pelanggan internet bisa masuk ke halaman web pelanggan setelah mendapatkan ID pelanggan dan passwordnya. Pertama-tama kita buka dulu halaman webnya melalui link member.patriasulung.net.id /login. Bisa melalui browser Chrome atau Mozilla dan browser yang tersedia di handphone masing-masing. Kita pun menyediakan APK Android yang bisa didapatkan melalui call center wilayah masing-masing. Jadi meminta aplikasi APK-nya untuk bisa langsung direct ke halaman login web pelanggan atau klien tersebut. Nah, setelah kita masuk ke halaman web pelanggan, kita akan disajikan atau ditampilkan halaman login dan password. Setelah masuk, kita login. Nah, apa saja yang ada di dalam web pelanggan? Nah, di sini kita ada beranda dan menu-menu. Di sini kita ada status koneksi, ada info tanggal aktif, match perangkat, waktu online, dan penggunaan data. Di bagian atas ada nomor invoice, jumlah tagihan, paket yang digunakan, dan status berlangganan. Apakah suspend, apakah tidak suspend. Di situ bisa dilihat apakah sudah membayar apa belum membayar. Kita juga di bawah kita dapat melihat di sisi histori pembayaran. Di situ ada per bulannya itu invoice, status pembayarannya sudah lunas apa belum, dan aktivitas terakhir di halaman web pelanggan. Nah, di tab yang samping di situ ada profile saya. Di situ bisa melihat isi data pelanggan dari ID pelanggan dan informasi lainnya. Di tab ganti password bisa diganti password yang defaultnya bawaan dari yang tadi didapatkan di call center, bisa diganti dengan password yang baru. Terserah pelanggan masing-masing mau menggunakan password apa. Dan di data info koneksi kita bisa lihat status koneksi internet kita, apakah terhubung atau tidak terhubung, dan tiket laporan dan log aktivitas bisa Anda lihat juga. Sekarang kita langsung saja bagaimana cara pembayaran melalui web pelanggan dan pembayaran cara cepat melalui payment gateway yang sudah kita siapkan, yaitu melalui web pelanggan. Oke, kita bisa cek di halaman beranda di bagian history pembayaran. Di situ ada invoice yang akan muncul setiap awal bulannya. Anda bisa lihat di status invoice sudah lunas apakah belum. Lunas, maka Anda bisa lihat di bagian aksi ada warna hijau tulisan bayar di sini.
klik bagian ini. Jika sudah diklik, maka akan masuk ke bagian invoice tagihan tersebut dan berstatus belum bayar jika belum bayar. Di samping ada warna biru bertulisan bayar di sini. Klik tombol bayar di sini, lalu akan muncul pilihan channel pembayaran. Pilih metode pembayaran, terus kita pilih pembayaran melalui online Duitku. Ada juga di sini pilihan bayar manual, tapi kita sarankan hanya membayar melalui online. Kenapa? Keuntungan kita pembayaran melalui online, status berlangganan kita otomatis tanpa harus mengkonfirmasi ke pihak admin. Jadi nanti internet itu otomatis diperpanjang setelah kita melakukan pembayaran online melalui payment gateway. Kita nggak harus tunjukkan bukti pembayaran lagi dan apa untuk laporkan ke admin, karena itu udah otomatis oleh sistem bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini pilih pembayaran online Duitku, maka akan muncul pilihan pembayaran melalui virtual bank, kartu kredit, Alfa, kantor pos, Indomaret, Oppo, ShopeePay, dan barcode QRIS. Nah, kita langsung aja ya ke contoh. Kita pilih pembayaran melalui virtual bank. Kita pilih salah satu bank, kita pilih saja BCA misalnya. Kita klik BCA, lalu kita klik lanjutkan. Maka akan muncul virtual account number di halaman yang terlihat di layar. Kita bisa lihat show detailnya, kita klik maka akan keluar detail biaya-biaya apa saja. Dan di bawah ada how to pay. Di sini menjelaskan bagaimana cara pembayaran melalui virtual account BCA bisa melalui mobile banking, internet banking maupun ATM. Nah, jika virtual account ini sudah jelas, kita lanjut mencoba untuk pembayaran melalui Alfamart. Nah, kita pilih payment channel Alfamart, kita klik lanjutkan. Di sini akan muncul kode pembayaran. Nah, seperti yang tadi di awal, kita bisa show detailnya untuk tahu rincian biayanya dan how to pay untuk tahu tata cara pembayaran melalui Alfamart tersebut. Nah, jika Alfamart sudah, kita coba untuk melalui ShopeePay. Nah, diharapkan untuk ShopeePay ini kita bisa membuka web pelanggannya melalui handphone. Kenapa? Dikarenakan jika pembayaran melalui ShopeePay ini, maka otomatis akan ke direct ke aplikasi ShopeePay yang ada di handphone dengan nominal pembayaran. Maka kita tinggal pembayaran melalui ShopeePay dengan memasukkan PIN misalnya jika ada saldo di ShopeePay-nya. Nah, jika sudah jelas yang ShopeePay, kita lanjutkan melakukan pembayaran melalui barcode QRIS. Kita bisa pilih melalui QRIS, kita kembali ke halaman invoice-nya tadi, pembayaran QRIS, klik lanjutkan. Oke, di sini kita akan muncul barcode QRIS yang bisa kita scan melalui aplikasi Oppo, GoPay, Dana, Link Aja, BCA, Mandiri, CIMB, dan BNI. Jadi di sini kita cukup menycan barcode tersebut melalui akun-akun pembayaran di handphone kita yang sudah tersedia, apakah itu Oppo, apa GoPay, apa Dana, apa BCA, Mandiri, dan CIMB. Jadi setelah kita scan barcode tersebut di handphone kita, maka akan muncul nominal yang harus kita bayarkan. Mungkin itu saja penjelasan pembayaran melalui payment gateway atau halaman web pelanggan. Gimana, sudah paham? Mudah-mudahan pembayaran berlangganan internet sekarang lebih mudah untuk pembayaran bulanan internet menggunakan pembayaran online agar mempermudah pembayaran internet di rumah Anda masing-masing. Terima kasih. Mungkin itu saja info dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.